Kita nggak boleh menyepelekan gejala intoleransi laktosa dan alergi susu karena dapat membahayakan. Hai kids, siapa yang pernah mengalami perut mulas setelah minum susu? Kalau pernah, sebaiknya kita berhenti untuk minum susu terlebih dahulu ya. Hal ini bisa jadi karena adanya intoleransi laktosa atau alergi susu. Biasanya kondisi tersebut terjadi saat tubuh enggak cocok dengan susu yang kita konsumsi. Apa saja penyebab dan gejalanya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Intoleransi laktosa beda dengan alergi susu. Intoleransi laktosa merupakan keadaan saat tubuh kita nggak mampu menghasilkan enzim laktase yang ada pada usus. Enzim ini bertugas mengurangkan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Namun, saat kita mengalami intoleransi laktosa, tubuh hanya memproduksi sedikit enzim laktase dari usus, sehingga tubuh akan kesulitan memecah kandungan laktosa yang masuk dan muncul berbagai gejala intoleransi atau alergi. Ternyata intoleransi laktosa nggak sama dengan alergi susu, karena alergi susu merupakan kondisi saat sistem kekebalan tubuh malah menganggap protein susu sebagai zat yang berbahaya, sehingga tubuh melepaskan zat histamin dan zat kimia lain yang memicu gejala alergi susu sapi. Gejala intoleransi laktosa dan alergi susu. Gejala yang biasa muncul kalau kita mengalami intoleransi laktosa yaitu perut kembung, sakit perut, mual, muntah, hingga diare. Sedangkan gejala alergi susu antara lain bibir atau mulut bengkak, hidung gatal, sesak napas, muntah, dan diare. Kita nggak boleh menyepelekan gejala intoleransi laktosa dan alergi susu karena dapat membahayakan. Hal tersebut dapat menyebabkan kebocoran usus dan kerusakan organ pencernaan. Selain itu, apabila diteruskan akan menyebabkan pendarahan dalam dan susah bernapas. Oleh karena itu, segera hentikan konsumsi susu kalau kita memiliki gejala intoleransi laktosa dan alergi susu ya. Kita bisa mengonsumsi sumber protein lain seperti susu kedelai, tempe, dan banyak lainnya. Nah kids, itulah penjelasan singkat tentang intoleransi laktosa dan alergi susu sapi. Sekarang yuk kita cari tahu tentang jenis-jenis susu. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan yang dilakukan untuk membunuh bakteri pada susu segar. Susu ini harus segera dikonsumsi setelah proses pasteurisasi selesai. Susu merupakan salah satu sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga penting bagi kita konsumsi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Tapi ternyata susu memiliki ragam jenis loh. Yuk kita cari tahu jenis susu dan manfaat dari kandungannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Susu murni atau whole milk. Satu cangkir susu murni mengandung sekitar 150 kalori, 8 gram protein, dan 8 gram lemak. Dengan kandungan nutrisi ini, kita bisa merasa kenyang lebih lama sehingga mencegah keinginan untuk menyantap kalori lebih. Berdasarkan hasil riset American Journal of Clinical Nutrition menemukan, perempuan yang minum susu murni mengalami penambahan berat badan yang lebih sedikit ketimbang mereka yang minum susu low fat. Susu skim. Skim merupakan susu bubuk tanpa lemak yang diolah dengan cara pengeringan atau spray dryer. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan sebagian air dan lemak, tapi tetap mempertahankan kandungan laktosa, protein, mineral, vitamin. Karena kandungan lemak yang lebih rendah, susu skim sangat populer di kalangan orang yang sedang diet. Nutrisi susu skim umumnya tetap sama dengan full cream, yakni sama-sama kaya vitamin A, vitamin B2, vitamin B12, kalsium, serta fosfor. Melihat kandungan lemak dan kalorinya, nggak heran jika susu skim dijadikan alternatif bagi yang sedang diet. Meski begitu, susu skim nggak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak berusia di bawah 5 tahun. Pada usia tersebut, anak masih membutuhkan asupan energi tinggi untuk menunjang masa pertumbuhannya. Susu pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan yang dilakukan untuk membunuh bakteri pada susu segar. Susu ini harus segera dikonsumsi setelah proses pasteurisasi selesai. Daya tahannya hanya bertahan 1-2 hari di suhu ruangan atau sepekan di kulkas. Biasanya tanda susu sudah enggak layak minum jika warnanya sudah menguning. Susu UHT. Susu UHT atau Ultra High Temperature diproses dalam suhu tinggi hingga 135 derajat Celcius selama 2-5 detik. Pemanasan suhu tinggi ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme berbahaya yang mungkin ada di dalam hasil perahan sapi tersebut.
Proses pemanasan ini juga membuat produk akhirnya memiliki masa simpan yang lebih lama. Prosedur pemanasan produk UHT juga disebut sebagai proses pasteurisasi. Setelah diproses, hasilnya akan dikemas dalam karton atau kaleng steril. Jika sudah dibuka kemasannya, daya simpan hanya bisa bertahan dalam waktu 3-4 hari. Susu bebas laktosa. Laktosa merupakan komponen gula pada susu. Tubuh memerlukan enzim laktase untuk mencernanya. Saat jumlah laktase enggak bisa memenuhi kebutuhan, maka laktosa akan mengendap dan berfermentasi di usus. Inilah penyebab timbulnya masalah pencernaan. Orang dengan toleransi laktosa rendah memang sebaiknya menghindari susu dan segala produk susu. Namun kini kita bisa menemukan jenis susu tanpa laktosa, namun tetap bisa mendapatkan manfaat kalori serta protein. Susu full cream. Susu full cream mengandung lemak lebih banyak yang biasanya dipilih untuk menambah berat badan. Kandungan lemak di dalamnya sekitar 3,25% dengan nilai kalori yang lebih tinggi. Susu kental manis. Susu kental manis terbuat dari perahan sapi yang diuapkan dalam waktu lama untuk menghilangkan sebagian besar kandungan airnya. Itulah kenapa SKM memiliki tekstur yang sangat kental. SKM juga ditambahkan gula sehingga menciptakan rasa yang sangat manis dan warna yang agak kekuningan. Proses pemanasan menurunkan kandungan protein, sementara penambahan gula dalam jumlah banyak akan meningkatkan kalori. Karena tinggi gula, SKM enggak disarankan dikonsumsi berlebihan. Pernyataan resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pun menyebutkan bahwa SKM juga sangat enggak disarankan dikonsumsi oleh bayi dan anak-anak. Susu evaporasi. Susu evaporasi bertekstur kental karena dipanaskan sampai sebagian besar kadar airnya hilang. Namun kadar nutrisi di dalamnya enggak berubah. Ini membuat susu evaporasi bisa disimpan dalam waktu lama dan enggak mudah basi. Berbeda dengan SKM, susu evaporasi enggak ditambahkan gula. Kita dapat mengonsumsi susu evaporasi dengan mengencerkannya menggunakan air hangat. Produk yang dikenal dengan krimer kental ini juga bisa dicampurkan dalam teh, masakan, kue, sup, atau resep makanan lainnya sebagai pemanis. Nah, itulah beragam jenis susu dan manfaatnya berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!